Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, aku Seva. Di sini aku mau bukan ceramah sih, lebih ke sharing aja ya tentang korupsi dan hukumnya. Jadi korupsi itu kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin. Ada corrumpere, corruptio, corruptus. Dan kemudian kata tersebut diadopsi ke beberapa bangsa di dunia, dan dalam bahasa Inggris kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak atau curang. Nah, sedangkan menurut istilah korupsi ini mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Dan kemudian istilah ini tuh dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Nah, oleh karena itu, korupsi diartikan tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, ini ya, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, pasal 2 ayat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dengan pengertian tersebut, praktik-praktik kecurangan yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain ada manipulasi, penyuapan, pungli, terus ada penggelembungan, pelanggaran tidak sesuai dengan belanja real, dan lain-lain. Ini sering banget sih kita temuin di di badan hukum negara kita. Terus kita lanjut ke bentuk-bentuk korupsi. Jadi dalam pandangan Islam itu tidak dikenal istilah korupsi karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Akan tetapi dengan melihat arti korupsi sebagaimana disebutkan di atas, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Seperti yang pertama ada hulul atau penggelapan. Jadi secara bahasa adalah aksu syai wazasu fi mataihi. Artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Jadi pada mulanya wulul ini merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikannya dengan al-khiyanat fi maghnam, artinya pengkhianatan dalam rampasan perang. Sedangkan lebih jauh Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat dikatakan hulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya. Jadi yang aslinya harta ini milik bersama ya, karena kan perang ada harta rampasan, ini dibagi bersama, tapi itu diambil oleh perorangan saja, digelapkan oleh satu orang saja. Nah, larangan penggelapan ini tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161. Mungkin teman-teman kalau bawa Al-Quran bisa dibuka sendiri ya. Yang artinya, tidak mungkin seorang mengabdi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada riswah atau suap. Nah, istilah riswah ini disamakan dengan suap. Kalau berasal dari kata ada rosya ya rosyu riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Nah, orang yang menyuap ini disebut ar-rosyi, sedangkan yang menerima suapan disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantaranya ini disebut al-roishi.
Nah, Umar bin Khattab mendefinisikan rishwah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang punya kekuasaan, jabatan atau wewenang, agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Ini bahkan sering banget ya terjadi, kayak misal mau ada pemilihan DPRD misal, banyak banget kan kayak calon-calonnya itu nyuap nyuap kita sebagai warganya, kayak misal dikasih uang 50.000, atau saya pernah juga nerima ini, dikasih gelas, yang gelas apa namanya, gelas pilpres kayak gitu-gitu wes, sama dikasih uang gitu. Tapi kalau mama saya, karena yang terima mama saya itu diterima aja tapi nggak dipilih, jadi mama tetap golput gitu. Nah, kalau larangan ini ya itu ada pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Tuhan Abdullah ibni Umar wa ibni al-Asyir radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Oke. Terus yang ketiga, ada hadiah atau gratifikasi. Jadi dalam fikih Islam itu disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Dan pada dasarnya pemberian hibah seperti ini itu merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wa harasudud. Yang artinya saling memberi hadiahlah kalian. Sesungguhnya hadiah itu dapat melunakkan hati yang keras. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pemberian hadiah itu menjadi haram kenapa? Jika untuk kepentingan tertentu, misal memberi hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan, atau misal memberi hadiah kepada guru untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sebenarnya ini hampir sama ya kalau secara konsep, sama kayak nyuap. Cuman kalau ini ya niatnya emang kita ngasih hadiah gitu, tapi untuk maksud yang lain. Padahal hibah itu atau pemberian hadiah itu adalah sesuatu yang baik, tapi menjadi haram hukumnya apabila niat kita salah. Kemudian lanjut ke sarikoh atau pencurian. Jelas ya kalau sarikoh ini atau pencurian ini adalah hal yang benar-benar dilarang. Nah, sarikoh berasal dari bahasa Arab saroko yasriku yang berarti mencuri. Termasuk kategori kayak merampok, merampas, mencopet, memalak, dan lain sebagainya yang sejenis sama kayak pencurian. Tindak pencurian ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Nah, sama kayak pencurian juga mengambil uang atau harta orang lain tanpa alasan yang sah, gitu kan. Nah, dalam hukum Islam, perbuatan mencuri ini termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakuan harus dihukum dengan cara potong tangannya. Ini ada pada zaman Rasulullah ya. Kalau misal ada yang mencuri, tangannya dipotong. Kalau sekarang sih kayaknya kalau hukum itu diterapkan nggak manusiawi aja gitu. Lanjut ke contoh kelima, ada khianah, yaitu khianat atau kecurangan. Artinya adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Nah, ungkapan khianat ini juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak, perjanjian yang dibuat, khususnya dalam hal muamalah. Misal nih, kita beli online, terus habis itu kita udah sah nih, kita udah sepakat, kita udah bayar juga, terus tiba-tiba si penjual ini membatalkan begitu saja dan uang nggak dikembalikan. Itu curang banget. Atau kadang kayak gini, kita nerima barang online tidak sesuai sama gambarnya, misal kayak ini ukuran 36, kalau di deskripsi box misal panjangnya 23 cm, tapi ternyata yang datang panjangnya cuma 20 cm. Nah, itu sebenarnya perbuatan curang dan itu nggak boleh. Dan Allah sangat membenci dan melarang perbuatan khianat. Seperti dalam firman Allah yang ada pada Quran surat Al-Anfal ayat 27-28, dan mungkin teman-teman bisa buka sendiri ya di Al-Qurannya masing-masing.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu. Sedangkan kamu mengetahui dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya sisi Allah lah pahala yang besar. Dan juga ada, oh ya, dan barang siapa yang berbuat khianat, maka orang itu termasuk ke dalam golongan orang munafik. Naudzubillah. Kemudian hukum korupsi dalam pandangan Islam. Sebenarnya gimana sih Islam memandang korupsi ini? Jadi korupsi itu memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam, teman-teman. Jadi semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya itu bukan cuma buat pelaku yang bersangkutan, tetapi bangsa dan negara itu kena gitu loh. Yang aslinya duit buat pembangunan jalan tapi ternyata dikorupsi, ya wes satu negara nggak jadi bangun dan itu merugikan warga yang berada di sekitar jalan itu kan. Nah, dengan demikian, hukum bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Ini misal, korupsi bagi modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai nisa pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Tetapi balik lagi ya teman-teman, karena hukum potong tangan itu nggak sesuai banget buat ditetapkan di Indonesia, karena nggak sesuai sama hak asasi manusia. Jadi, hukum untuk tindak korupsi ini di Indonesia ya udah pemerintah yang mengaturnya sesuai yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia. Terus lanjut dan kalau misal sesuai dengan sesuai dengan undang-undang itu kan pasti dihukum dan didenda ya. Tapi ternyata pada kenyataannya yang sampai saat ini terjadi adalah orang-orang yang seperti itu disepelekan, kayak ya udah hukumannya sepele, terus keluar dari penjara pun mereka nggak jelas sama hukuman itu gitu. Tetapi kalau misal hukum potong tangan ini diberlakukan, ya pasti orang yang mau korupsi takut kan ya, dan pasti jerah. Tapi ya itu tadi nggak sesuai sama hukum hak asasi yang berlaku di Indonesia. Dan hukuman lain bagi koruptor adalah takzir, yang kata saya itu berupa yang paling ringan seperti di penjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya ke dalam daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Dan hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Terus ada motif-motif korupsi. Korupsi di Indonesia itu sudah menjadi budaya masyarakat ya, terutama orang-orang yang enggak hanya orang-orang yang berpangkat aja. Orang-orang yang biasa-biasa aja juga bisa loh korupsi gitu kan. Nah, apa aja sih motif-motifnya? Ada motif internal. Motif internal ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Seperti sikap terlalu mencintai harta, atau dalam Islam disebut hubud dunia. Jadi dia terlalu cinta harta, keduniawian. Jadi dia merasa kurang terus kepada dunia. Terus sikap tamak dan serakah. Tamak. Jadi dia nggak pernah merasa puas dan merasa cukup apapun yang dia milikinya. Nah, FYI aja ya, koruptor itu umumnya bukan orang-orang yang miskin, dan pasti teman-teman ngerti sendiri kan. Orang-orang itu malah justru punya duit banyak, tapi kenapa malah korupsi ya kan? Ya karena mereka tamak, serakah, mereka hubud dunia, mereka masih merasa kurang hartanya, padahal udah banyak. Kurang bersyukur lah intinya. Terus sikap hidup konsumtif dan hedonis. Jadi terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli nasib pada seseorang. Kalau hedonis itu sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, dengan dua sikap tersebut ya, kalau kita udah punya sikap konsumtif, terus kita punya hedon, itu manusia itu bakal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang berlimpah ruah dan akhirnya merasa puas bagi dia gitu. Terus pemahaman agama yang dangkal, jadi dia kurang banget bekal agama, dia ya udah dia kayak menghalalkan segala sesuatu aja gitu.
Terus juga hilangnya nilai kejujuran. Dia udah merasa kayak nggak ada yang tahu gitu. Padahal kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, karena kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar seperti perbuatan korupsi ini gitu. Terus itu tadi motif internal ya dari diri seorang koruptor sendiri. Kalau motif eksternal itu ada kesempatan dan sistem yang rapuh. Jadi emang tatanan apa ya, tatanan misal dalam sebuah organisasi ya, tatanan organisasinya itu kurang kuat, rapuh. Terus juga ada kesempatan misal jadi bendahara, si koruptor ini jadi bendahara. Terus juga pengawasannya rendah banget. Nah itu gede banget kesempatan dan rasa keinginan seorang koruptor ini untuk ngambil, karena dia merasa kayak gak ada yang bakal tahu gitu. Terus habis itu faktor budaya. Nah kembali lagi ya, jadi kayak kita sering banget ngedengar uang ini dikorupsi, uang pembangunan ini dikorupsi. Jadi itu kayak udah menjadi budaya bagi orang Indonesia bahwa setiap seorang pejabat yang tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Jadi kadang ini juga kayak tuntutan dari keluarga, misal kayak istrinya, misalnya istrinya itu yang istrinya punya sifat hedon, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Ya kalau misal pas kepepet gitu kan ya, menurut suaminya kayak ya wis gak apa-apa lah, ngambil aja gitu. Jadi dia itu terpaksa melakukan itu gitu. Terus faktor kebiasaan dan kebersamaan. Nah ini menunjukkan fakta yang menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili karena melakukan korupsi secara berjamaah. Jadi kita udah bisa lihat di sana kalau misal korupsi itu bareng-bareng, jadi kayak misal si A ngajak si B ngajak si C, ayo kita korupsi gitu. Dan itu seperti sudah menjadi kebiasaan dan adat tadi. Terus penegakan hukum yang lemah. Seperti yang tadi sudah saya ungkit, kalau misal banyak koruptor yang nggak jerah karena dihukumnya itu nggak sebanding sama apa yang dia ambil gitu. Misal kayak cuma 2 tahun penjara, terus atau misal denda, ya gimana ya? Padahal yang dirugikan satu negara gitu loh. Kenapa kok nggak sesuai gitu loh? Jadi kayak orang-orang mau korupsi itu kayak ya santai aja, paling cuma 2 tahun penjara kayak gitu. Terus bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama bagi individu kita sendiri ya. Itu bisa, kalau budaya korupsi ini sudah mendarah daging, maka orang tersebut telah menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, menghancurkan keluarga serta keturunannya. Dampak negatif dari memakan harta haram. Karena korupsi ini adalah haram, kalau dibentukkan uangnya haram, kalau dibelanjakan juga makanan itu jadi haram, itu banyak banget efek negatifnya. Yang pertama, pelakunya akan masuk neraka. Terus yang kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Terus yang ketiga, orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. Maksudnya ia tidak banyak beramal yang bernilai pahala sehingga ia mudah masuk neraka. Dan yang keempat, makan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Na'udzubillah. Sedangkan bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda ya. Salah satu efeknya dalam jangka panjang itu rusaknya generasi muda, efek korupsi ini. Karena dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa hal korupsi ada sebagai hal biasa atau bahkan budaya bagi mereka, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, maka apa yang akan terjadi pada masa depannya sudah bisa dipastikan bakalan hancur negaranya kalau generasi mudanya kayak gitu. Terus bagi kehidupan bermasyarakat, jika korupsi ini telah membudaya ya dalam kehidupan masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Dan korupsi ini menyebabkan
perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan, dan lain-lain. Sedangkan bahaya korupsi terhadap sistem politik itu akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang legitimate sah di hadapan masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak akan percaya kepada pemimpin tersebut karena yang aslinya kita udah patuh ya sama mereka, sama otoritas mereka, sama peraturan-peraturan mereka, kok ternyata mereka mengkhianati rakyatnya dengan cara korupsi, ya pasti kita nggak bakalan percaya lagi sama sistem politik Indonesia. Terus sedangkan bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi, nah jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana, maka kualitas layanannya akan jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang kaya yang mampu mendapat layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Dan keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial gitu. Karena yang kaya ya bakal nyuap aja, yang biasa-biasa ya semakin resah gitu. Kemudian terhadap bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian, jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, maksudnya kayak penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, dan lain-lain, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Gitu. Terus upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, gimana sih kita itu sebagai generasi muda ya, terutama biar kita itu nggak terbiasa sama korupsi. Itu yang pertama bisa dengan budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Ini mahasiswa banget ya, kayak kita mager ngerjain tugas, akhirnya kita ya wis aku contek deh, ntar tinggal tak parafrase aja, kan sama kayak contek dan plagiasi. Terus kayak misal offline, aku nitip absen dong, aku mau keluar nih sama temanku, nah kayak gitu. Kita harus ya seperti sebagai mahasiswa yang baik ya, kita harus menghindari hal-hal itu. Terus memegang teguh amanah, misal kita diamanai sebagai ketua kelas, ya gimana caranya kita memegang teguh amanah itu, kita jadi ketua kelas yang baik, atau bendaharaan yang berbau sama uang. Gimana caranya kita itu mencatatlah seenggaknya. Jadi ada budi khusus pengeluaran dan pemasukan ya sebuah organisasi itu. Udah cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas bahasa yang telah disampaikan oleh Mbak Seva. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang. Saya sebagai moderator undur diri dan mewakili semuanya. Terima kasih yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.